Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafi al-mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, ibu-ibu jamaah pengajian malam Jumat Masjid Al-Furqan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan di malam hari ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua hingga kita bisa bertemu, berkumpul, bersilaturahmi di majelis taklim ini. Mudah-mudahan dengan niat mencari ridha ilahi, thalabil ilmi, silaturahmi, Allah membukakan pintu barokahnya yang berupa kedamaian, kesejahteraan, kebahagiaan hingga kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya yang senantiasa telah memberikan berbagai macam keteladanan dalam kehidupan sehingga kita merindukan menantikan syafaatnya sampai hari kiamat. Ibu-ibu, bapak yang berbahagia, tak terasa bahwa saat ini kita sudah memasuki bulan Rajab, hari yang keempat ya nih. Ya, kita tahu bahwa salah satu firman Allah di surat At-Taubah ayat 36 dikatakan bahwa bulan Rajab adalah satu di antara bulan 4 yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu bulan terpencil, 3 bulan berturut-turut, yaitu bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram. Ini. Lah mengapa bulan Rajab termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena dalam bulan tersebut setidaknya ada 5 peristiwa yang bersejarah bagi umat Islam. Yang pertama apa, Bu? Yaitu ada peristiwa Isra Mi'raj ya. Ada peristiwa Isra Mi'raj di mana Nabi Muhammad yaitu mengalami peristiwa yang luar biasa ya. Perjalanan Rasulullah dari Mekah menuju Palestina, dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa Palestina, kemudian dari Palestina menuju Sidratul Muntaha hanya dalam waktu 1 malam. Ini adalah suatu peristiwa yang luar biasa. Kemudian yang kedua apa? Dalam peristiwa Isra Mi'raj tersebut ya, ketika Rasulullah itu sampai di Sidratul Muntaha, kemudian terjadi dialog percakapan antara Nabi Muhammad dengan Allah, di mana intinya bahwa ada perintah sholat ya, ada perintah sholat, bahwa Nabi Muhammad mendapat perintah sholat ya, untuk melaksanakan sholat ya, setidaknya adalah sehari semalam adalah 17 rakaat. Kemudian yang ketiga adalah peristiwa perang Tabuk ya, perang Tabuk yang membutuhkan waktu yang lama sehingga umat Islam juga mengalami suatu kemenangan. Kemudian yang keempat adalah peristiwa pembebasan Baitul Maqdis ya, itu di Palestina. Kemudian yang terakhir adalah akhir daripada kekhalifahan Utsmani ini.
Itulah peristiwa yang sangat bersejarah bagi umat Islam di bulan Rajab ini. Nah, tak tahu ya bahwa saat ini kita sudah berada di bulan Rajab ya. Kira-kira apa yang harus kita laksanakan ya? Maka dalam salah satu ya itu dikatakan ya, ini pendapat ya, ini adalah bulan ya, bulan Rajab adalah bulan menanam amal, bulan apa? Bulan Saban adalah menjaga amal, memupuk amal, memelihara amal. Kemudian yang ketiga adalah bulan Ramadan adalah bulan memanen amal. Ini nggih. Sehubungan dengan hal di atas ya, pengajian kali ini kami akan mengambil tema adalah 6 amalan di bulan Rajab. Ini kembali kepada tadi, yaitu bulan Rajab adalah bulan memanen, bulan memelihara amal. Nah, yang jadi masalah adalah kira-kira amal apa yang ditanam di bulan Rajab. Kita Bu, ini karena bulan Rajab adalah bulan yang sangat mulia. Kita perlu apa? Menanam amal di bulan Rajab. Karena kalau kita nanti di bulan Rajab tidak menanam amal, kita menjadi orang yang menyesal. Betul. Hingga saudara-saudara kita yang saat ini sudah berada di kubur, ya, di kuburan, itu ternyata apa? Mengalami penyesalan yang luar biasa. Maka kita jangan mati dulu ya sebelum melaksanakan 5 hal ini, hingga nanti tidak menyesal. Ya. Ada 5 penyesalan yang dialami mayit di dalam kubur. Apa saja? Yang pertama adalah ketika hidup ya tidak mau sedekah. Ya, ini. Ketika hidup tidak mau sedekah. Kita tahu bahwa sedekah itu sebenarnya apa? Harta yang kita miliki. Maka di surat As-Sabbah ayat 39 dikatakan, apa-apa yang kamu infakkan, apa-apa yang kamu sedekahkan, maka Allah akan menggantinya. Gitu. Ketika kita sedekah dengan harta benda, Allah mengganti dengan kekayaan. Ketika kita sedekah dengan ilmu, Allah mengganti dengan kepandaian. Ketika kita sedekah dengan jasmani, Allah mengganti dengan kesehatan. Ketika kita sedekah dengan senyum, Allah mengganti dengan awet muda. Setiap istighfar adalah sedekah. Setiap sholawat adalah sedekah. Setiap tasbih adalah sedekah. Setiap tahmid adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Setiap tahlil adalah sedekah. Setiap perbuatan baik adalah sedekah. Pada itu tiada hari tanpa sedekah. Paham nggih? Siap nggih? Paham nggih? Sedekah itu boleh secara terang-terangan, boleh secara sembunyi-sembunyi. Semuanya adalah baik. Yang tidak baik adalah yang tidak mau sedekah. Dengan demikian ketika kita masih hidup, mari kita banyak sedekah hingga tidak menyesal di alam kubur. Kemudian bentuk penyesalan mayit yang kedua adalah ketika hidup tidak mau mendengarkan, ya, tidak mau mendengarkan. Mendengarkan apa? Mendengarkan bacaan Al-Quran, mendengarkan pengajian, mendengarkan tausiah, mendengarkan pelajaran. Ini, maka apa? Telinganya tertutup, ya, telinganya tertutup. Maka dari itu ketika kita masih hidup, mari kita
gunakan ya telinga kita untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ya, ini mendengarkan ayat-ayat Allah. Ketika ada pengajian, mari kita dengarkan apa yang disampaikan. Ketika kita menerima pelajaran, apa yang disampaikan ya oleh ustadz atau guru, kita perhatikan. Ini karena banyak sekali orang yang sudah meninggal tidak mau mendengarkan bacaan Al-Quran ya. Ada satu kasus, yaitu ada seorang teman yaitu kerja di rumah sakit, kerjaannya hanya mengurusi jenazah ini. Banyak sekali calon-calon mayat itu, yaitu terakhir kali inginnya ingin memeluk Al-Quran ya, tapi tidak kesampaikan, sehingga banyak sekali yang meninggal dengan penuh penyesalan. Maka dari itu ketika kita masih hidup, mari kita gunakan ya telinga kita untuk senantiasa mendengarkan bacaan Al-Quran. Walaupun kita belum bisa membaca, tapi ketika kita itu punya niat untuk mendengarkan bacaan Al-Quran, kita juga mendapat pahala. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan jika kamu ya, dan ketika dibacakan Al-Quran, dengarkanlah dan perhatikan, niscaya kamu akan mendapat rahmat. Paham ya? Ini mendengarkan ini. Jadi kalau ada pengajian, ada tausiah, ada Al-Quran dibacakan, kita dengarkan biar tidak menyesal ya ini. Kemudian penyesalan yang ketiga yang dialami oleh Madiam kubur adalah apa? Tidak mau beribadah ya. Tidak mau beribadah, yaitu dia lupa bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai hamba Allah adalah beribadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dan hal ini adalah apa? Adalah ibadah sholat. Ibadah sholat. Maka di bulan Rajab ini mari kita perbaiki sholat kita. Perbaiki sholat kita. Hingga dengan memperbaiki sholat kita, insya Allah kita termasuk orang yang tidak mengalami kerugian. Betapa banyak saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita menyesal mengapa ketika hidup tidak mau melaksanakan sholat. Ini ada suatu penyesalan. Kemudian yang keempat adalah yang dialami mayat dikubur adalah tidak mau terlibat dalam dakwah. Ya, tidak mau ikut pengajian, tidak mau ikut thalabul ilmi, tidak mau ya terlibat dalam menegakkan hal ma'ruf dan mencegah yang mungkar ini. Hingga mereka juga termasuk menyesal. Padahal kalau kita itu terlibat dalam dakwah, kita datangi pengajian, kita dengarkan, kita serapkan ilmunya, kita terapkan, kita amalkan, kita sebarkan pada orang lain, maka apa? Kita mendapat predikat, yaitu apa? Khairu ummah, umat yang terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu semua adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, yaitu apa? Mengajak kepada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran. Untuk itu kita ketika kita ikuti pengajian setiap malam Jumat rutin istiqomah sampai kita jadi jenazah, insya Allah Pak, kita tidak akan menyesal. Sanggup Bu? Insya Allah. Ini ya. Kemudian yang kelima adalah apa? Yang dialami mayat dikubur adalah memutus tali persaudaraan, ya, memutus silaturahmi. Maka dari itu kita mumpung masih hidup jangan sampai kita apa? Memutus perseduluran. Itulah 5 hal yang dialami mayat dikubur. Mengapa ketika hidup tidak melaksanakan kelima hal tersebut? Untuk itu di bulan Rajab ini mari kita tanam amal. Ya. Amal yang pertama yang kita tanam satu, ya, karena peristiwa di bulan Rajab adalah apa? Adalah perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk melaksanakan sholat, maka apa? Kita perlu
Apa Bu? Kita perlu melaksanakan sholat, mendirikan sholat, terus mempertahankan sholat. Gitu. Kalau melaksanakan sholat sekedar menggugurkan kewajiban, tidak memperhatikan kapan saya sholat, di mana saya sholat, ya, dengan cara apa kita sholat, di mana kita sholat, yang penting kita sholat. Ini adalah apa? Sekedar melaksanakan sholat. Tapi kalau mendirikan sholat, ya, mendirikan sholat adalah apa? Berusaha, yaitu apa? Sholat, ya, memperhatikan yaitu waktunya. As-sholatu ngal waktiha, sholat di awal waktu, ya. Dengan cara apa? Sholat berjamaah adalah lebih baik daripada sholat sendirian. Sholat berjamaah adalah pahalanya 27 derajat. Kalau kita sholat sendirian dibandingkan dengan sholat jamaah, maka apa perbandingannya? Sholat jamaah sekali saja, sholat sendiri butuh waktu 5 hari plus 2 sholat. Itu ya, ini. Makanya amal yang perlu ditanam di bulan Rajab adalah sholat, ya, sholat berjamaah, ya, sholat berjamaah itu. Ini dipertahankan, ditanam betul. Wah, kurungu sholat jamaah piye? Lah ini dicoba. Kalau sehari belum bisa, dicoba di bulan Rajab ini dah setidaknya apa? Minimal ya bisa sehari semalam 1 kali sholat berjamaah. Itu nggih, paham nggih? Mungkin kalau sudah bulan ya bertambahnya hari-hari nggih, aku hari keempat sholat jamaah hanya sekali saja. Wes seminggu sekali saja Bang nggih. Nah, terus minggu kedua diusahakan bisa sholat jamaah berapa kali? 2 kali, gitu, 2 kali. Terus di minggu ketiga kita biasa sholat jamaah 3 kali, sehari semalam 3 kali. Lah terus minggu keempat bisa apa? Bisa sholat jamaah 4 kali. Paham nggih? Nah, ini melaksanakan ya. Ini. Kemudian nanti ketika kita bulan di bulan apa? Di bulan Sa'ban ditambah sekali ya. Jadi apa? 5 kali sholat berjamaah. Ibu-ibu sholat berjamaah dengan anak putrinya ya, itu. Kalau bapaknya suruh ya, jangan dakwah bapaknya, Pak, ya, ke masjid. Ya. Orang lanang itu apa? Orang lanang itu laki-laki adalah wajib ke masjid ya, itu ya. Mengapa? Ya, ini Umi Maktum orangnya buta minta diskon pada Rasulullah. Ya Rasulullah, izinkan saya tidak ke masjid, bolehkah? Ya, Rasulullah diam saja. Ya Allah, ya Rasulullah, bolehkah saya tidak sholat di rumah? Ya, diam saja. Ya, ketika mutong ya, dadah, Umi Maktum ya, ini. Ya, kamu dengar azan enggak? Hayya 'alas shalah. Ya, dengar ya Rasulullah. Kalau dengar, tetap datangilah ke masjid walau dengan jalan merangkak. Itu ya. Jadi laki-laki adalah apa? Wajib ke masjid untuk sholat berjamaah. Kalau ibu-ibu, gimana Bu? Sebaik-baik sholat bagi-bagi adalah di rumah. Ya. Tapi kalau penjenengan ingin sholat berjamaah di masjid, suaminya jangan melarang. Ya, paham ya? Ini digarisbawahi. Jadi sebaik-baik putri perempuan adalah sholat di rumah. Tapi kalau ingin ke masjid, ingin mengejar pahala jamaah, suaminya jangan menghalang-halangi. Itu loh. Ini ya. Jadi amal yang pertama adalah sholat berjamaah ya. Ini. Paham ya? Ya. Terus yang kedua, ya. Yang kedua, oh sebentar. Untuk sholat ya, Bang ya. Sholat ya. Itu yang bisa ada peningkatan ya. Sholat sehari semalam berapa? 17 rakaat gitu. Gitu. Ya itu yang diwajibkan adalah usia berapa Bu? Usia
balik ya, usia balik ya, itu adalah apa? Adalah diwajibkan ya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguh satu wajib ya, bagi orang mukmin dan sudah ditentukan waktunya. Maka sholat sehari semalam 17 rakaat itu adalah diwajibkan bagi orang yang sudah balik gitu. Lah anak 7 tahun disuruh ajari dulu ya toh. Ketika 10 tahun belum bisa sholat disuruh apa? Disuruh memukul. Tapi nanti kalau sudah wanita sudah haid, yang sudah mibasa, maka sudah balik, kewajiban adalah 17 rakaat. Nah sekarang bertanya, awake dhewe wis usia pinten niki? Umurnya pinten awake dhewe deh? 50. Kepala 5. Kok salate mung cukup, aku cukup salat 17 rakaat piye? Pripun Bu? Umure wis 50 ke atas, satu kok yo Bu. Aku wis trima 17 rakaat. Berarti apa? Yen dadi ibadate wong sekolah gimana? Sekolahe ora munggah-munggah, gitu Pak. Tidak naik-naik, ya toh. Nah, makanya Pak, amalan yang ditanam di Rajab yang kedua adalah melaksanakan sholat sunnah. Sholat sunnah. Niki. Sholat sunnah ada berapa Bu? Sholat sunnah. Ya. Pengen dibuatkan rumah di surga? Pengen buatan Bu? Pengen? Kalau pengen dibuatkan rumah di surga, ayo laksanakan sholat sunnah 12 rakaat sholat sunnah rawatib ya. Laksanakan sholat sunnah 12 rakaat ya. Ini barang siapa yang sholat sunat 12 rakaat, Allah membuatkan rumah di surga. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Berapa? 12. 17 ditambah 12 pinten Bu? Pinten? 17 tambah 12. Dah, awake pun 29. Mosok kok 29? Nah, niki tambah melih. Pengen rezekine lancar Bu? Pengen rezekine lancar? Pengen? Nah, yang pengen tambah sholat duha, ya toh? Nah, ini yang pengen dianggap ya menggugurkan sedekah cukup 2 rakaat saja ya. Barang siapa yang ya, ingin sedekah terhadap 360 sendi, sholatlah duha 2 rakaat. Kalau ingin dicatat sebagai orang yang ahli ibadah, tambah 2 rakaat. Kalau ingin diluaskan rezekinya, tambah 2 rakaat ya. Allahumma in kana rizqi bisamai wa anjilhu wa in kana fil ardi wa ahrijhu wa in kana musyiron fayasirhu wa in kana haraman fatahirhu wa in kana ba'idan faqaribhu ya. Ya Allah, jika rezeki itu datangnya dari langit maka turunkanlah. Jika rezeki itu datangnya dari bumi maka keluarkanlah. Jika rezeki itu sukar maka mudahkanlah. Jika rezeki itu kotor maka bersihkanlah. Jika rezeki itu jauh maka mudahkanlah. Gitu. Kalau ingin dicatat sebagai penghuni surga, calon penghuni surga, tambah 2 rakaat. Jadi pinten Bu? 29 tambah 8 pinten? 37 nggih. Ya, ini. Panjenengan masih punya cita-cita, Bu? Punya cita-cita? Punya harapan? Ingin terwujud? Ingin laksanakan
tahajud ya. Tahajud ini. Ya, yang tahajud. Tahajud sedikitnya adalah 2 rakaat. Ya. Kalau mampu tambah 2 rakaat, 4 rakaat. Kalau mampu lagi tambah 2 rakaat. Mampu lagi tambah pinten? 2 rakaat jadi 8 rakaat tahajud gitu. Jadi pinten? 37 tambah 8 pinten? 45 rakaat. Kiat mboten, Bu? Kiat mboten? 45 rakaat. Nah niki. Nah. Terus wasiat Rasulullah ya kepada Abu Dzar atau siapa ya itu agar ya sebelum tidur sholat witir, kemudian sholat duha, dan yang ketiga adalah laksanakan puasa Yaumul Bid ya itu puasa tanggal 13, 14, 15 ini. Maka kalau pengen tambah lagi ya sebelum tidur kita sholat witir. Tujuannya apa? Antisipasi sholat witir adalah termasuk sholat qiyamul lail ya. Hingga kalau nanti kita itu tidur enggak bangun tapi sudah sholat witir, kita sudah dicatat melaksanakan sholat qiyamul lail ya. Tapi kalau kita sudah tidur enggak witir, kemudian tahajud terus witir ya, itu maka dalam satu malam hanya terjadi 1 kali witir. Paham nggih? Jadi witir 3 rakaat jadi pinten? 45 tambah 3 pinten? 48 gitu. Ya, nih. Lah terus panjenengan ngakoni mboten, Bu? Enggak ada dosa mboten? Dosa. Ngakoni nggih? Lah, yen ngakoni dosa, gitu, ayo salat taubat. Gitu. Gitu. Salat taubat mengakui dosa-dosa yang sudah kita lakukan baik itu sengaja maupun enggak sengaja. Salat taubat 2 rakaat niki. Rabbi firli wa tub alayya innaka tawwabur rahim ya. Niki ya niki. Rabbi firli wa tub alayya innaka tawwabur rahim ya niki. Jadi pinten? 40. Pinten Pak? 7. 48. Tambah 48 tambah 2. Ah 50 toh, Bu. 50. Ya. Wingan masih punya kepinginan betul? Pingin? Ya, jadi ada punya apa? Perlu sholat hajat ya. Perlu sholat hajat 2 rakaat 52 gitu. Jadi yang dengan kuat melaksanakan sholat 52 rakaat sehari semalam, wah berarti apa? Nabi Musa nggih. Nabi Musa nakoni Nabi Muhammad, kamu tadi dari Allah disuruh apa? Saya disuruh melaksanakan sholat 50 rakaat. Terus balik aja Muhammad ke Allah, umatku nggak bakal kuat, nggak kuat. Maka bolak-balik akhirnya apa? Hanya 17 rakaat. Nah sekarang awake sudah usia ke-5 yang awake sholat itu 17 rakaat baru karo sekolah orang munggah. Maka kalau bisa ya tadi sholatnya dipenuhi. Jumlahnya berapa? Kurang lebih 52 rakaat. Ini belum apa? Belum sholat syukrul wudhu, belum termasuk sholat tahiyatul masjid ya. Hingga kalau di total hampir pinten Bu? 70 rakaat sehari semalam. Jadi betul ke? Tugas kita adalah apa? Adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih, paham nggih? Ini adalah amal yang kedua yang perlu ditanam di bulan Rajab. Terus yang ketiga apa, Bu? Yang ketiga adalah saum sunnah ya. Saum sunnah. Ini. Maka kalau Bu ya, ada hadis-hadis, ada perintah yang lain ya. Kita disuruh puasa di awal bulan Rajab tanggal 1, 2, 3, tanggal 10 dan sebagainya, tanggal 27 dan sebagainya nggih.
Ini adalah apa? Hadisnya adalah dhaif. Dhaif. Tadi ya ada saat anggota, monggo. Anggota mengajak saum sunnah di tanggal 1 Rajab, itu hadisnya adalah lemah. Paham nggih? Nah, kalau ingin selamat gimana? Ya, di bulan Rajab ayo biasa apa? Kesempatan untuk saum 1 Senin Kemis ya. Puasa Senin Kemis. Kalau bisa tambah lagi apa? Puasa Yaumul Bid tanggal 13, 14, 15. Kalau mampu lagi puasa apa? Daud, sehari puasa, sehari buka ya. Itu. Nah, ini bulan Rajab bukan kesempatan untuk apa? Untuk mengqadha saum Ramadan tahun lalu yang ditinggalkan. Ini kesempatan ya. Maka tadi saya bilang pada anak-anak saya masih punya utang, kalau masih ayo segera diqadha di bulan Rajab. Paham nggih? Maka masih ada waktu hampir 2 bulan lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Mari kita apa? Kita segera mengqadha saum wajib kita ya yang ditinggalkan. Maka Bapak Ibu nggih, itu mari mumpung masih di bulan Rajab, ayo puasa sunat Senin Kemis atau Yaumul Bid, syukur buat puasa Daud ya. Ini. Paham nggih? Siap nggih? Ini. Jadi puasa tanggal 1, 2, 3, 10, 20 itu ada apa? Hadisnya adalah lemah. Nggih. Lebih baik biar aman, selamat. Tadi saum Senin Kemis, Yaumul Bid atau Daud itu lebih aman dan selamat. Siap nggih? Ya. Terus yang keempat, amal yang perlu ditanam di bulan Rajab adalah tilawah ya. Tilawah. Kita tahu ya bahwa ketika kita itu mau tilawah, ini enggak Bu? Tilawah ini adalah termasuk apa Bu? Termasuk satu di antara 3 amalan yang dilaksanakan oleh manusia yang tidak akan mengalami kerugian manakala melakukan jual beli perniagaan ya. Jadi di surat Al-Fatir ayat 29 itu dikatakan bahwa ada 3 amalan ya, ada 3 amalan yang apabila dikerjakan oleh manusia maka tidak akan mengalami kerugian dalam suatu perniagaan. Nah, di antaranya apa? Adalah membaca Al-Quran, yang kedua adalah mendirikan sholat, dan yang ketiga adalah sedekah, baik itu secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Maka dari itu tilawah mari kita kerjakan ya. Syukur ini ya kesempatan untuk apa Bu? Persiapan menghatamkan Al-Quran ya. 40 hari kalau kita belum khatam adalah makruh hukumnya. Oke, paham nggih? Jadi seorang muslim diberi waktu 40 hari kok belum bisa menghatamkan Al-Quran, hukumnya makruh. Ini ya. Maka biar kita bersemangat ya, itu bacalah Al-Quran setiap hari. Kalau mampu adalah apa? One day one juz, 1 hari 1 juz. Kalau nggak mampu gimana Bu? 1 hari setengah juz. Kalau nggak mampu gimana? 1 hari 2 halaman. Kalau nggak mampu 1 hari 1 halaman. Kalau nggak mampu 1 hari 1 ruko. Kalau nggak mampu 1 hari 1 ruko. Kalau nggak mampu 1 hari 1 ayat. Kalau nggak mampu tidur. Nah, tanyalah pada hatimu ya, tanya pada hatimu, mengapa hatimu keras banget tidak mau membaca Al-Quran? Tanya ya ini nggih. Alhamdulillah Pak nggih, saya habis maghrib
Habis maghrib di masjid Al-Ikhlas itu apa? Itu mengajari bahwa apa? Usia 60 ke atas. 60 tahun Pak. Wah, itu membaca Al-Qur'an, tajwid, tahsin dan tafsirnya ya. Ini pelan-pelan ya ini. Ini. Tujuannya apa toh? Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mau belajar membaca Al-Qur'an dan mau mengajarkan itu loh ini. Maka enggak apa-apa gini. Pak Ahmad Ghazali ya ini madoh itu setiap hari apa itu apa? Itu mengajari ibu-ibu ngeten niki lho di Masjid Al-Mukmin Tanjung Sari Ngesep niku muridé kathah nggih. Betul niku nggih. Nenten videone ngeten niki. Ya mengajari ya ini. Jadi butuh ya. Jadi ene wong Islam kok rasa ngaji rugi eman-eman ngeten lho ya. Niki nggih, niki. Paham nggih? Jadi panjenengan niku apa? Yen pengen belajar Al-Qur'an mboten aku wis tuwa enggak bisa, nggih. Belajar menuntut ilmu itu adalah dimulai dari ban buri teko ban ngarep, ban buri jenenge ban dulan, ban ngarep jenenge ban dosa. Utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Paham tak Bu? Jadi pendengar yang dari halat moco masih ada kesempatan untuk belajar membaca Al-Qur'an. Umur enggak masalah nih. Enggak masalah betul itu. Mungkin mengatur Pak Pak Hayat ya. Kalau Pak nunggu Pak guru ngaji, gini sama moco mungkin digolekke to nggih. Insyaallah bisa ya. Jangan sampai tidak bisa baca Al-Qur'an nggih. Iman-iman banget gini niki. Dengan nanti sehat gini, mending nyuwun bagas waras niki. Itu Bang nggih. 4 nih adalah apa? Membaca Al-Qur'an. Terus amal yang kelima yang perlu ditanam di bulan Rajab adalah yaitu berzikir ya. Berzikir secara istiqomah ya. Berzikir secara istiqomah. Monggo, yang dimaksud dengan zikir adalah apa, Bu? Satu ya. Satu itu membaca Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Itu juga boleh. Atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar juga boleh. Ya, niki. Maka awake yang zikir boleh berdiri, boleh duduk maupun berbaring. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang yang selalu ingat pada Allah tatkala berdiri, duduk maupun berbaring. Nggih. Yen awake dhewe niku zikir terus, atine dadi tentram. Ala bi dzikril qulub, ingatlah ya dengan Allah yang banyak hatimu akan menjadi tenang. Nggih. Paham nggih? Lah sing diarani zikir yang kedua adalah apa? Melaksanakan sholat ya. Ada apa? Disuruh sholat untuk ya. Ada sholat yang namanya daimun, sholat kapan, di mana ya. Ini. Ada sholat yang namanya yuraun, sholatnya hanya untuk pamer. Ada sholatnya yang namanya khosyiun, sholatnya apa? Benar-benar khusyuk ini ya. Ini. Maka kita apa? Zikirnya juga termasuk sholat. Kemudian zikir yang ketiga adalah membaca Al-Qur'an, itu juga termasuk zikir ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami yang menjaganya al-zikr ini. Jadi kita apa? Disuruh untuk membaca Al-Qur'an. Jadi zikir itu bisa termasuk wiridan, bisa termasuk sholat, bisa termasuk maos Al-Qur'an. Bila maghrib bisa tertib, baca Qur'an jadi wajib, wirid jadi teman karib, dijauhkan dari aib. Gitu? Ya dah. Ya.
Bila Isya terjaga, malam jadi bercahaya, tahajud terbiasa, insya Allah masuk. Allahumma amin. Kita zikir gue, zikir secara istiqomah. Kemudian yang keenam, amal yang ditanam di bulan Rajab adalah berdoa. Ya. Kalau kita kedatangan bulan Rajab, kita berdoanya gimana, Bu? Allahumma barik lana fi rajabana wa sa'bana wa balik Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab, berkatilah kami di bulan Sa'ban, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Ini adalah doa ya yang perlu kita baca ulang-ulang, kita amalkan. Tujuannya apa? Biar Allah mengabulkan doa kita. Kita persiapkan amal di bulan Rajab dengan menanam amal. Di bulan Sa'ban kita menjaga amal. Terus di bulan Ramadan kita memanen amal. Siap nggih? Siap nggih? Ya, maka ini adalah benar-benar waktu yang sangat istimewa, waktu yang sangat dibutuhkan untuk menanam amal. Ya, saya ulangi Bu nggih, biar mudeng ya. Ya. Jadi 6 amal yang perlu ditanam di bulan Rajab. 1, bersedekah. Ya. Yang kedua adalah sholat berjamaah. Yang ketiga adalah melaksanakan sholat sunnah. Gitu. Yang kelima, empat adalah melaksanakan saum sunnah. Kemudian yang kelima adalah tilawah. Ya. Kemudian yang keenam adalah berdoa ya, berdoa secara istiqomah. Yang terakhir adalah berdoa ya, berdoa secara berjamaah dengan istiqomah. Insyaallah manakala kita bisa melaksanakan mengamalkan ayat ini, kita apa? Bisa masuk surga bersama-sama. Allahumma amin. Itulah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita bisa mendapatkan barokah di bulan Rajab, bisa mempertahankan amal di bulan Sa'ban, kemudian kita bisa memanen amal di bulan Ramadan yang akhirnya apa? Kita akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Wasari'u ila maghfiratin min wa jannah ngadwas samawati wal ardi muttaqin. Dan berserah kamu pada ampunan Allah dan surga yang luasnya antara langit dan bumi, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma amin. Terima kasih. Sekian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.